Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Zulkifli, NIM 1931042094. Saya dari jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, jurusan PJKR, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengembangan olahraga rekreasi dan olahraga tradisional. Latar belakang. Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berpikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani merupakan media untuk mendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, penalaran, penghayatan nilai, sikap mental, emosional, spiritual, dan sosial, dan pembiasan pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan serta perkembangan yang seimbang. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian dari pendidikan jasmani dan rekreasi? 2. Apa fungsi dari pendidikan jasmani dan rekreasi? 3. Bagaimana peranan serta tujuan dari pendidikan jasmani dan rekreasi? 4. Siapa yang menjadi sasaran rekreasi olahraga? 5. Apa saja jenis-jenis dari rekreasi? Dan apa saja permainan tradisional yang juga merupakan rekreasi olahraga? Tujuan dan manfaat rekreasi: memenuhi tugas mata kuliah pendidikan jasmani dan olahraga, pengetahuan serta memahami arti dari pendidikan jasmani dan rekreasi, mengetahui serta dapat memahami fungsi dari pendidikan jasmani dan rekreasi, mengetahui bagaimana peranan serta tujuan dari pendidikan jasmani dan rekreasi, dapat mengetahui siapa yang menjadi sasaran dari rekreasi olahraga, mengetahui berbagai macam jenis-jenis dalam rekreasi, dapat mengetahui berbagai macam permainan tradisional yang juga merupakan rekreasi olahraga. Pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan suatu proses seseorang sebagai individu maupun anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan, kecerdasan, dan pembentukan watak. Pengertian pendidikan rekreasi olahraga. Rekreasi dari bahasa Latin recrear, yang secara harfiah berarti membuat ulang, adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang. Baiklah, kita akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan jasmani. Tujuan pendidikan jasmani: 1. Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. 2. Meningkatkan pertumbuhan fisik dan mengembangkan psikis yang lebih baik. 3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. 4. Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. 5. Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, dan percaya diri dan demokratis. 6. Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. 7. Memahami konsep-konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup sehat, dan kebugaran keterampilan serta memiliki sikap yang positif. Tujuan pendidikan rekreasi. Tujuan rekreasi olahraga adalah: 1. Mengisi waktu luang. 2. Pelepas lelah atau kebosanan dan kepenatan. 3. Sebagai imbangan subten activity, kegiatan pengganti atau pelengkap, contoh pendidikan dan pekerjaan atau bekerja. 4. Sebagai pemenuh fungsi sosial. Fungsi sosial ini dilakukan untuk kegiatan berkelompok serta rekreasi aktif. 5. Untuk memperoleh kesegaran jasmani dan olahraga yang menyenangkan. 6.
memperoleh kesenangan dengan cara berolahraga. 7. Memperkenalkan olahraga bahwa olahraga itu menyenangkan. Fungsi dan peranan pendidikan jasmani. Fungsi pendidikan jasmani terdiri atas 6 aspek, yaitu aspek organik, aspek neuromuskuler, aspek perseptual, aspek kognitif, aspek sosial, dan aspek emosional. Pendidikan rekreasi olahraga. Menurut Kippendorf 1994, kegiatan rekreasi merupakan salah satu kegiatan yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Kegiatan tersebut ada yang diawali dengan mengadakan perjalanan ke suatu tempat. 2. Banyak nilai yang dapat diperoleh dari rekreasi dengan menggunakan dasar persekutuan, ketegangan dapat dilepaskan, dan energi yang ada dapat digunakan dengan cara yang berguna. Secara lebih spesifik, peranan rekreasi kehidupan sosial dapat diklarifikasikan sebagai berikut. 1. Mengembangkan rasa menghargai dan mencintai lingkungan serta melestarikannya. 2. Mengembangkan pengertian dan kemampuan serta pemahaman akan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dan menggunakannya secara bijaksana. 3. Mengunggah kesadaran manusia akan pentingnya membina hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya, serta agar semakin mengenal sifat ataupun karakternya. 4. Membangun atau mengembangkan secara positif tingkah laku serta hubungan sosial kepada individu. 5. Membantu pengembangan ilmu pengetahuan tentang praktek lingkungan yang sehat. 6. Membantu membuat pelajaran di kelas agar menjadi lebih berarti melalui pengalaman langsung di lapangan. 7. Pembukaan peluang membangun kerjasama antar masyarakat, sekolah, dan organisasi pelayanan rekreasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 8. Menumbuhkan dan memperkuat rasa percaya diri dan harga diri yang merupakan fondasi yang kuat untuk menumbuhkan self-concept. 9. Mempererat persaudaraan dan tumbuhnya saling mendukung di antara anggota kelompok. 10. Menambah atau meningkatkan keterampilan dan koordinasi. 11. Menambah kesenangan pribadi serta rasa kebersamaan antara anggota kelompok. 12. Mendidik seseorang untuk dapat mengisi waktu luang dengan kegiatan positif dalam arti tidak merugikan diri sendiri, orang lain, ataupun lingkungan atau alam, dan sebaliknya mencegah munculnya kegiatan negatif seperti penggunaan narkoba, vandalisme, kegiatan destruktif, dan kegiatan negatif yang lain yang sejenis. 13. Mengembangkan budaya hidup sehat baik untuk pribadi maupun untuk orang lain dan lingkungan alamnya. Sasaran rekreasi olahraga. 1. Rekreasi sosial. Permainan di dalam ruangan. Acara yang serebel, kursi musik, papan permainan dengan tulisan, permainan musikal, permainan di luar ruangan, kejar-kejaran, makan bersama, makan pencuci mulut atau makan makanan kecil, piknik makanan seadanya, dan makan malam. 2. Rekreasi di luar ruangan. Kegiatan di alam seperti berkebun, mendaki, olahraga seperti badminton, sepak bola, basket, bersepeda, berenang, mendaki, memancing, berkuda, berburu, dan lain-lain. 2. Rekreasi budaya dan kreatif. Drama, seperti drama atau tebak kata, roleplay, cerita drama, dan lain-lain. Bercerita, seperti bercerita lucu. Literatur atau puisi dan membaca Alkitab. Audiovisual, seperti membuat film, menonton TV, dan membuat video. Seni dan kerajinan, seperti membuat gambar, kerajinan barang bekas, menempel atau melukis, kerajinan dari kertas, dan lain-lain. Membuat tulisan kreatif, drama, musik, dan lain-lain. Kegiatan permainan olahraga, jalan-jalan, belajar, seperti belajar ke perkebunan atau di museum. Jenis-jenis rekreasi. 1.
Pariwisata atau turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Seorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km atau 50 mil dari rumahnya dengan tujuan rekreasi, merupakan definisi oleh Organisasi Pariwisata Dunia. Definisi yang lebih lengkap, turisme adalah industri jasa. Mereka menangani jasa mulai dari transportasi, jasa keramahan, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa bersangkutan lainnya seperti bank, asuransi, keamanan, dan lain-lain. 2. Olahraga. Olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara jasmani tetapi juga rohani, misalkan olahraga tradisional dan modern. 3. Permainan. Permainan merupakan sebuah aktivitas rekreasi dengan tujuan untuk bersenang-senang, mengisi waktu luang, atau berolahraga ringan. Permainan biasanya dilakukan sendiri atau bersama teman-teman. Permainan ada tingkatannya berdasarkan umur, ada permainan anak dan permainan dewasa. Ada juga permainan untuk umum, yaitu permainan komputer. 4. Hobi. Hobi adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu luang untuk menyenangkan pikiran seseorang. Berikut permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan permainan yang telah dimainkan oleh anak-anak yang disumber dari suatu daerah secara tradisi, yaitu permainan tersebut diwarisi dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Permainan tradisional di sekolah adalah permainan yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Di sekolah dasar harus mengandung ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotor dan ranah jasmani. Macam-macam permainan tradisional yang ada di sekolah dasar. 1. Permainan sepur-sepur atau kereta api masuk terowongan. Jumlah pemain tidak terbatas. Alat yang digunakan tanpa alat. Tempat di halaman atau di lapangan sekolah. Aturan permainan. Anak-anak dibariskan menjadi 3 syaf. Syaf pertama dan kedua berdiri di tengah, memanjang lapangan dan berhadapan membentuk terowongan kereta api. Caranya ialah saling berpegangan lengan pada keadaan lurus dan mendatar. Sedangkan anak-anak pada syaf ketiga berpegangan satu dengan yang lain sehingga membentuk rangkaian kereta api. Tugas dan akhir memasuki terowongannya. Tugas rangkaian kereta api adalah lari kecil-kecil sambil berbelok-belok dan akhirnya memasuki terowongan. Bila mana rangka kereta api telah dianggap cukup gerakannya, maka diadakan pergantian yang menjadi rangkaian kereta api mengganti salah satu yang semula menjadi syaf terowongan. Demikian terus dilanjutkan sampai semua syaf pernah menjadi kereta api. Berikut adalah gambar permainan sepur-sepuran atau kereta api masuk terowongan. 2. Permainan ular makan ekornya. Jumlah pemain tidak terbatas. Alat yang digunakan tanpa alat. Tempat di halaman sekolah atau di lapangan sekolah. Aturan permainan. Anak-anak dibariskan menjadi 4 syaf. Setiap syaf terdiri dari 2 barisan putri dan 2 barisan putra. Dan barisan yang berdiri paling belakang memegang perut orang yang ada di depannya. Yang berdiri paling depan berlaku sebagai kepala ular, sedangkan yang berdiri paling belakang sebagai ekor ular. Tugas kepala ular adalah berusaha secepat mungkin menangkap ekornya, sedangkan si ekor berusaha menghindar tangkapan si kepala ular tanpa melepaskan pegangan. Bila ada anggota yang lepas pegangannya, maka ia akan bertugas menggantikan tugas si ekor. Bila si ekor dapat tertangkap, maka diadakan pergantian, yaitu si kepala menjadi ekor dan si orang yang paling dekat dengan kepala menggantikan menjadi kepala. Berikut adalah gambar permainan ular makan ekornya. 3. Permainan kucing dan tikus.
Permainan ini tidak asing bagi kita. Kita sering memainkan ini di sekolah ataupun di lapangan pekarangan rumah. Anak-anak dijadikan dua kelompok. Salah satu kelompok membuat lingkaran sambil berpegangan tangan, sedangkan kelompok yang lain menjadi tikusnya. Selanjutnya ditentukan salah satu seorang untuk dijadikan kucingnya. Anak yang menjadi tikus berada di dalam lingkungan, sedangkan yang menjadi kucing berada di luar lingkaran. Kucing dan tikus bebas keluar dan masuk lingkaran. Apabila ada tanda mulai atau berpeluit, maka segera mungkin kucing mengejar tikus dan tikus berlari menghindar agar tidak tertangkap kucing. Apabila ada tikus tertangkap kucing, maka tikus yang ditangkapnya berubah menjadi kucing. Dan kucing yang tertangkap tadi menjadi tikus. Apabila keduanya sudah menjadi tikus dan kucing, maka mereka bergabung membentuk lingkaran, dan yang kelompok lingkaran melakukan hompimpah dan kedua orang pertama yang melakukan hompimpah menang suit, dan ditentukan siapa yang menjadi kucing dan tikus. Permainan ini mengandung unsur-unsur penjas, diantaranya kelincahan, daya tahan otot, kerjasama, koordinasi, dan disiplin. Berikut adalah gambar permainan kucing dan tikus. Nomor 4. Untrakol atau menyusun pecahan genting. Permainan ini dapat dimainkan oleh anak laki-laki maupun perempuan, atau gabungan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Permainan ini dapat umumnya dimainkan oleh anak berusia umur 9-12 tahun. Jadi tepat saat anak memasuki pendidikan sekolah dasar. Jumlah pemain. Permainan berjumlah antara 3-5 orang atau per kelompok. Peralatan, yaitu peralatan yang diperlukan dalam permainan menyusun pecah genting, yaitu bola kasti atau bola tenis 1 buah, pecahan genting 12 keping sesuai kesepakatan dari kedua kelompok yang bermain. Persiapan. 1. Setiap anak membuat atau menentukan kelompok. Ikut kelompok A atau ikut kelompok B. 2. Mempersiapkan pecahan genting, lalu pecahan genting tersebut ditumpuk sampai tinggi. Selanjutnya, tumpukan genting tersebut diletakkan di dalam garis lingkaran. Di depan tumpukan genting tersebut dibuat garis sejajar. Aturan permainan melempar tumpukan genting dilakukan maksimal 3 kali. Jika 3 kali pelemparan tidak mengenai tumpukan genting tersebut, secara otomatis kelompok tersebut gugur atau tergantikan. Berikut gambar permainan untrakol atau menyusun pecahan genting kreweng. Cara bermain. 1. Salah satu anggota kelompok bermain maju menghadap garis, lalu melemparkan bola kasti ke arah tumpukan pecahan genting tersebut. Jika sampai 3 kali bola kasti tidak berhasil mengenai pecahan genting, berarti kelompok tersebut gugur atau tergantikan. Dengan demikian, kelompok lawan yang berjaga yang akan ganti bermain. Sementara itu, kelompok lawan berjaga-jaga tidak jauh dari tumpukan genting. 2. Akan tetapi, jika salah satu 3 kali lemparan tersebut mengenai sasaran sehingga ada pecahan genting yang jatuh dari tumpukan, maka kelompok lawan secepatnya mengambil bola kasti tersebut dan berusaha membidik anggota kelompok yang main. Bola kasti yang dibidikan harus mengenai salah satu anggota badan pemain. Sementara itu, kelompok yang main berusaha untuk menata atau menyusun kembali runtuhan pecahan genting yang telah dilempar sebelumnya, dan pemain tersebut harus menghindar dari bola. 3. Jika salah satu anggota kelompok yang sedang bermain terkena lemparan, dia harus berhenti bermain, dan anggota kelompok main yang masih tersisa akan tetap melanjutkan permainan. 4. Jika anggota kelompok main sudah gugur semua, sementara tumpukan pecahan genting belum tersusun seperti semula, maka kelompok tersebut langsung mati dan kelompok lawan yang berjaga berganti posisi menjadi kelompok yang main. Unsur-unsur penjas yang terdapat dalam permainan ini adalah kelenturan,
kelenturan, daya tahan, kecepatan, ketepatan reaksi. Berikut permainan bentengan. Permainan ini dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Maksimal usia antara 7 sampai 12 tahun. Jumlah pemain bebas, dibagi menjadi 2 kelompok ABC dan DEF. Tempat, halaman atau lapangan sekolah. Waktu permainan ditentukan oleh guru penjas. Peralatan, kita menggunakan 2 pohon atau 2 batang kayu dengan jarak 2-3 meter. Aturan permainan. 1. Tiap-tiap kelompok berusaha memegang benteng kelompok lawan. ABC berusaha memegang benteng kelompok DEF. Begitu juga sebaliknya. 2. Kelompok yang berhasil menyentuh atau memegang benteng lawan duluan, maka kelompok tersebut yang menang. Kelompok yang kalah mendapatkan hukuman kelompok yang menang. Berikut gambar permainan bentengan. 6. Permainan hadang atau sering disebut dengan gobang sodor. Lapangan dan peralatan. Bentuk, area permainan persegi panjang. Ukuran panjang lapangan yaitu 5 meter dan lebar 9 meter. Disesuaikan dengan keadaan sekolah. Garis-garis dapat dibuat dengan kapur atau tali yang membahayakan pemain. Hadang, garisan membagi lapangan permainan menjadi 2 bagian. Memanjang disebut garis tengah. Lapangan permainan ditandai dengan garis selebar 5 meter. Permainan terdiri dari 2 regu masing-masing 5 orang dan disesuaikan juga dengan jumlah siswa, regu putra dan regu putri. Berikut jalannya permainan. Sebelum permainan dimulai, diadakan undian, yang kalah sebagai penjaga dan yang menang sebagai penyerang. Regu penjaga menempati garisnya masing-masing dengan kedua kaki berada di atas garis, sedangkan regu penyerang siap untuk masuk. Permainan dimulai setelah ada tanda aba-aba atau peluit dari guru. Penyerang berusaha melewati garis depan dengan menghindari tangkapan atau sentuhan pihak penjaga. Penjaga berusaha menyentuh penyerang dengan tangan dalam posisi kedua kaki berpijak di atas garis atau salah satu kaki berpijak di atas garis, sedangkan kaki yang satu melayang. 6. Apabila kedua kaki keluar dari garis samping, lapangan dan permainan disentuh oleh penjaga, maka dinyatakan salah atau mati. 7. Setiap permainan yang tidak berhasil melewati seluruh garis dari garis depan sampai dengan garis belakang dan garis belakang sampai dengan garis depan lagi, maka dilanjutkan dengan tukar posisi, yang tadinya menjadi penyerang berganti menjadi penjaga. 8. Pemenang ditentukan berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh selama permainan berlangsung. Permainan hadang atau gobang sodor ini sangat mudah untuk dimainkan dan mengandung unsur-unsur yang positif bagi pelakunya. Unsur-unsur diantaranya adalah melatih ketangkasan, kekuatan, kelincahan, kerjasama, daya tahan tubuh, reaksi, dan dapat meningkatkan kesegaran jasmani. Berikut adalah gambar permainan hadang atau gobang sodor. 7. Lompat tali. Umur pemain minimal 8-13 tahun. Jumlah pemain tidak terbatas, baik dilakukan anak laki-laki maupun anak perempuan. Waktu dilakukan permainan lompat tali sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau siang hari. Tempat, lapangan atau halaman tempat yang datar. Aturan permainan, melompat dengan menggunakan tali. Cara bermain. 1. Setiap siswa diberikan 1 tali untuk 1 siswa kurang lebih panjangnya 2 meter. Apabila tidak cukup, bisa dibuat beregu. 2. Ujung tali pertama dipegang tangan kanan dari ujung satunya dipegang oleh tangan kiri. Kemudian tali diputar
di atas kepala dan di depan belakang atau dari belakang ke depan. Pada saat tali menyentuh tanah atau lantai di depan, saatnya melompatlah dengan satu kaki dan turun dengan kaki lainnya. 3. Pada saat memutar tali, tangan harus berada di samping luar dan tidak di atas pundak. Untuk pertama, latihan lompat dilakukan dengan gerakan sederhana, baru dapat meningkatkan kepada yang lebih kompleks. Misalnya 2 putaran tali, 1 lompatan dan sebagainya. Unsur-unsur penjas yang terkandung dalam permainan lompat tali yaitu melatih keterampilan melompat, meloncat, dan koordinasi tangan dan kaki. 4. Atau dapat dilakukan 2 orang dari sisi kanan dan sisi kiri memegang tali karet. Permainan yang harus meloncat tinggi, karet mulai semata kaki, kemudian naik selutut, lalu sepaha, kemudian sepinggang. Pada ketinggian tersebut, setiap pemain harus mampu meloncat tanpa menyentuh tali karet. Selanjutnya adalah setinggi dada. Permainan harus meloncat tanpa menyentuh tali karet. Kemudian sambil berjinjit, permainan yang melewati ketinggian tersebut asalkan tidak menggunakan alat bantu. Bila pemain tidak berhasil melompat karet dengan benar, maka ia tukar posisi menjadi pemegang karet. Berikut adalah gambar permainan lompat tali. 8. Permainan jelangkung. Permainan jelangkung dimainkan dengan sepasang tongkat atau gala yang terbuat dari kayu atau bambu. Tumpuan untuk pijakan kaki dibuat pada ketinggian 30-60 cm dan ujung bawah tongkat. Beberapa orang pemain dapat serentak memainkannya bersama-sama. Permainan ini bisa digabung dengan jenis permainan lain seperti adu lari atau sepak bola. Ada kalanya penilaian hanya dapat ketahanan berjalan atau sambil memandang permainan yang dinyatakan kalah. 9. Permainan peciwit-ciwit lutung. Permainan ini dilakukan oleh 3-4 orang anak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Setiap permainan berusaha saling mendahului, mencubit atau menyiwit punggung tangan di urutan teratas sambil melantunkan kawih atau nyanyian. Peciwit-ciwit lutung si lutung pindah ke tung. Peciwit-ciwit lutung si lutung pindah ke tuntung. Pada umumnya tidak ada pihak yang menyatakan menang atau kalah, jadi jenis permainan ini semata-mata dilakukan hanya untuk bersenang-senang dan mengisi waktu pada malam terang bulan. Permainan berikut nomor 10. Permainan gatrik. Permainan dimainkan oleh 2 orang atau 2 regu yang beranggotakan beberapa orang. Alat yang dimainkan adalah tongkat pemukul terbuat dari kayu atau potongan kayu sepanjang 1/4 tongkat pemukulan yang biasa disebut anak gatrik. Anak gatrik diletakkan di lubang miring dan sempit dengan setengah panjangnya menyambul di permukaan tanah. Untuk anak gatrik dipukul dengan tongkat pemukul. Anak gatrik kembali dipukul sejauh-jauhnya ketika terlontar ke udara. Bila anak gatrik tertangkap lawan, pemain dinyatakan kalah. Bila tidak tertangkap, jarak antara lubang dan tempat jatuh dihitung untuk menentukan kemenangan. Berikut adalah gambarnya. 11. Oray-orayan. Permainan ini dimainkan beberapa anak perempuan maupun anak laki-laki. Di lapangan terbuka, para pemain saling memegang ujung baju bagian belakang di depannya untuk membentuk barisan panjang. Permainan terdepan berusaha menangkap pemain yang saling belakang yang akan menghindar sehingga barisan bergerak meliuk-liuk seperti ular. Tetapi barisan itu tidak boleh terputus sambil bermain. Permainan melantunkan kawih orayan, luar leor ke sawah, tong ke sawah, parai keong, bayukah, orayan, luar leor ke kebon. 12. Permainan sonda. Permainan ini pada umumnya dimainkan oleh anak perempuan. Pola gambar berbentuk
kotak-kotak berpanjang dibuat di tanah. Setiap permainan memegang sepotong pecahan genteng atau batu pipih yang kemudian dilemparkan ke dalam kotak permainan. Permainan melompat-lompat dari kotak ke kotak. Berikutnya, kotak yang berisi pecahan genting tidak boleh diinjak. Pemain dinyatakan kalah jika menginjak garis kotak atau bagian luar kotak. Pemain pertama disebut mihiji, kedua mi-2, ketiga mi-3, dan seterusnya. Itulah yang merupakan sebagian permainan dari sekian banyak permainan yang ada tempo dulu yang sekarang tidak kelihatan. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari saya. Saya mengucapkan mohon maaf jika penjelasan saya kurang singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.